Ya. Oke, selamat sore, Dr. Asman sebagai koordinator pada sore hari ini dan juga Dr. Jatiluhur sebagai perwakilan RSUD dan juga selaku ketua komite medik. Ya. Perkenankan, jadi sore ini saya mendapat bagian tentang course tentang penata laksanaan beradi aritmia ya. Mungkin beberapa minggu yang lalu Dr. Riki sudah menyampaikan taki aritmia, saya bagian beradi aritmia. Tentunya ini kasus-kasus yang sering dijumpai oleh sejawat sekalian saat dijaga di UGD maupun di ruangan. Oke, kita mulai. Jadi tata laksana beradi aritmia, kita akan awali dengan penyampaian ya. Nah, ini kasus ya. Kita awali dengan kasus yang sering dijumpai oleh teman-teman di UGD barangkali ini ya, seorang wanita 68 tahun kan sering ini sana. Datang dengan keluhan pernah pingsan 1 minggu yang lalu, sertai dengan rasa muntah-muntah dan kurang nafsu makan. Kemudian datang di UGD dengan GCS 14 jam. Masih kompos medis pada saat datang, tapi nadinya sangat lambat 34 kali. Saat itu diukur tekanan darahnya 80/53. Wanita mempunyai riwayat darah tinggi dan gagal jantung kongestif. Pengobatan yang diminum adalah spironolakton dan bisoprolol. Dosis nggak tahu. Kemudian lakukan cek lab, ternyata HB-nya 8,9, BUN-nya 123, gangguan fungsi ginjal dengan kalium 7,8. Ya. Nah, dari data ini sudah terlihat bahwa ini adalah kasus yang sering dijumpai di UGD pada penderita dengan keadaan sering bahkan tidak sadarkan diri atau pernah mengalami episode sinkup atau tidak sadarkan diri. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, nah kita lihat ya ini nadi segini, tensi ini berarti adalah kondisi yang tidak stabil dengan keadaan kondisi nadi yang sangat lambat. Inilah yang disebut dengan bradikardi. Lalu kita lakukan pemeriksaan ECG, dapatkan gambaran sebagai berikut. Nah, ini lihat, jawab sekalian, ECG-nya kita lihat tidak ada KRS kompleks yang jelas, tapi jaraknya berjauhan sekali ini, 43 kali dengan tidak ditemukan adanya gelombang P. Nah, ya. Nah, ini sudah mikir nih kasus apalah ini kalau begini modelnya. Ya. Ini sering mungkin sejawat bingung ya. Lalu bagaimana langkah-langkah penanganan pada kasus ini? Nah, itulah kita akan bicarakan berikut ini. Nah, kita awali dengan bradikardi ya. Bradikardi secara umum didefinisikan. Nah, ini definisi bradikardi sendiri memang adalah kelainan aritmia di mana heart rate atau detak jantung adalah kurang dari 60 kali per menit. Karena secara normal pada orang dewasa, detak jantungnya adalah antara 60 sampai 100. Itu biasanya di bawah 60. Itu per definisi ada namanya bradikardi. Lalu ada istilah bradikardi relatif. Nah, ini sering ditemukan. Bradikardi relatif adalah suatu kondisi di mana detak jantung seseorang normal, tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kondisinya tersebut. Misalnya, contoh ya, pada orang dengan detak jantungnya 80 ini kan normal. Tapi kalau pada kasus septic shock, berarti ini adalah suatu kondisi yang kurang, walaupun 80 tapi tidak mencukupi untuk mengatasi shocknya. Oleh karena itu maka disebut dengan bradikardi relatif. Atau sering dijumpai pada kasus demam tipoid misalnya, itu salah satu contoh. Walaupun nadinya di atas 60, tapi kalau dia febris, berarti nadi tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme dari pasien tersebut. Nah, itu namanya bradikardi relatif. Nah, kalau namanya bradikardi simptomatik adalah apabila detak jantungnya adalah di bawah 60, disertai dengan tanda dan simptom dari suatu bradikardi, itu biasanya kalau sudah memberikan keluhan itu pada umumnya adalah di bawah 50. Ini sudah acuannya. Jadi orang yang bradikardi yang betul-betul memberikan keluhan itu adalah kalau mereka detak jantungnya adalah di bawah 50 kali semenit. Nah, bagaimana syaratnya apakah ini suatu bradikardi ini simptomatik apa tidak? Ya, jadi ada 3 hal. Kalau bradikardi itu adalah syaratnya pertama bahwa heart rate harus lambat di bawah 60 pada umumnya, disertai dengan adanya simptom, ya tanda-tanda atau keluhan dari pasien. Dan yang penting adalah keluhannya itu harus berkaitan dengan rendahnya heart rate. Nah, kalau misalnya contoh orang datang dengan nadi 56, tetapi keluhannya adalah
mencret, gitu, kan tidak ada hubungan itu. Nah, itu enggak, bukan simptomnya di situ. Jadi simptomnya harus berkaitan dengan detak jantung yang rendah ini yang menimbulkan keluhan. Nah, inilah yang disebut dengan bradikardie simptomatik. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mengelompokkan ya? Pertama kita tentukan kalau ada bradikardie, bagaimana klasifikasinya? Klasifikasinya macam-macam ya. Kita mulai yang simpel aja. Pertama kita tentukan dulu. Kalau berdasarkan morfologinya, kita lihat dari QRS kompleksnya ya. Kalau QRS kompleksnya sempit apa lebar? Setelah sempit, dia reguler apa irreguler? Maka kalau dia QRS kompleksnya sempit, reguler dan lama, itu paling sering adalah sinus bradikardie misalnya ya. Misalnya AP block, total AP block dengan junctional escape, itu sering ya, teratur dia. Dan sering QRS kompleksnya adalah sempit, atau atrial flutter dengan high degree block. Ini sering pada atrial flutter dengan rasio konduksi yang konsisten ya, yang konstan ya. Tetap misalnya rasio konduksinya adalah 6:1 terus 6:1. Itu kalau yang reguler. Kalau yang irreguler itu pada sering adalah bradikardie dengan keluhan sinus aritmia misalnya. Nah, dia garis kompleksnya sempit tapi dia jaraknya tidak sama R ke R-nya. Atau mereka dengan Mobitz tipe 1 2. Nah, kalau tipe 1 2 ini ya misalnya V-block derajat 2 tipe 1 bukan kebah ini, atau derajat 2 tipe konstan, ini pasti jarak R ke R tidak sama, tetapi masih kita jumpai adanya gelombang P. Pada episode blok ini akan terjadi episode bradi, nah itu yang disebut dengan Mobitz tipe 1 2. Atau kalau irreguler adalah atrial flutter ya, jelas flutter atau fibrillasi dengan variasi blok. Kalau flutter yang bloknya adalah konstan, itu memberikan gambaran reguler. Nah ini kalau lihat dari kompleks QRS yang sempit. Nah kalau kompleks QRS yang lebar, sama juga. Bisa reguler, bisa irreguler. Kalau reguler misalnya adalah sinoventricular rhythm ya, jadi orang dengan gambaran idioventricular rhythm misalnya, reguler tapi QRS kompleksnya lebar. Atau AV block total dengan escape-nya adalah ventrikuler. Kalau ini AV block total tapi escape-nya adalah junctional, jadi sempit ya QRS-nya. Nah, inilah bentuk-bentuk dari itu kalau berdasarkan dari morfologi. Nah, kalau kita berdasarkan dari sumber bloknya, nah kita lihat tadi yang pertama adalah bisa sinus bradikardie sumber dari sini, sinus di sini, di sini sumbernya. Bisa juga sinus nodus function, misalnya pada sinus atria R block, semua di sini sempatnya, ya di gangguan di sini, sinusnya sudah sakit, atau di blok di impulsi sinus ini sehingga akan menghasilkan impuls ke bawah yang lebih lama, tetapi QRS kompleksnya selalu sempit di sini. Atau bisa juga di posisi dia AP node. Nah, kalau di sini dia di blok, tetap berikan gambaran QRS kompleks masih sempit. Ya, nah sini macam-macam, misalnya AP blok derajat 1, derajat 2, atau Mobitz tipe 1, tipe 2, ada total AP blok sebanyak. Atau kalau di blok di sini, di AP node-nya kan dia tidak ada impuls ke bawah, tetapi yang nyaut adalah di sini ya. Apa namanya? Junctionalnya, maka memberikan gambaran juga QRS kompleks yang sempit, teratur, dan lambat. Jadi sempit, teratur, dan lambat. Khas kepada kasus-kasus kalau bloknya itu terjadi di atas, AP node ke atas. Nah, tapi kalau pas kondisi tertentu di mana bloknya sampai ke bawah, ya sampai ke dekat daripada septum atau dari brain ini, right bundle brain block maupun left bundle brain block, nah maka akan memberikan gambaran bisa teratur RKN-nya, tapi QRS kompleksnya pasti selalu lebar seperti ini. Namanya ventricular escape rhythm. Nah, inilah kalau kita melihat morfologi atau pembagiannya berdasarkan sumber di mana bloknya. Kalau berdasarkan morfologi dari jelas bisa QRS kompleksnya lebar atau sempit. Setelah sempit teratur apa tidak, kompleks yang lebar juga sama, bisa dia dengan reguler maupun irreguler. Ya. Nah itu sudah pembagian, tapi itu hanya sekedar teori, tapi yang penting kalau untuk tahu saya pakai minuman pribadi itu kita yang pakai penting adalah kita mengenali ECG-nya itu. Atau apapun ECG yang penting sudah berarti ini masalah. Nah seperti ini misalnya ECG-nya. Nah, kita lihat sama-sama tidak teratur. Nah, kalau yang atas ini, jarak ini ke sini jelas tidak sama dengan ini ke sini ya. Nah, ini juga dia tidak teratur. Nah, kita lihat sekarang ada gelombang P di sini, ada P, ini ada P, ada P. Nah, P ini ada satu yang tidak diikuti oleh QRS kompleks. Nah, ini berarti dia jelas adalah adanya suatu AP block derajat 2 tipe 2 ya, konsisten dia. Nah, seperti ini dia.
Lihat ini dua panjang ini jauh jaraknya, ini dekat nih. Seolah-olah kalau kita tidak jeli ini seperti atrial fibrillasi, padahal bukan. Nah, ini kita ada P-nya. P, kemudian P-nya adalah jauh, semakin menjauh akhirnya ada yang hilang. Nah, ini pada mobil tipe 1. Tapi yang jelas ini tidak teratur. Nah, ya. Tidak teratur, tapi ada episode beradi dia. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekitar 42 kali semenit, habis itu normal. Nah, ini yang sering keluhan pasien, misalnya sering ngeliang dia ya, seperti presinkope dia. Pada saat dia beradi, shoot gitu dia. Kemudian dia pada saat normal lagi bangun dia. Maka seolah-olah kalau ini tidak jeli, dikirain orang yang mengalami epilepsi atau ayan, padahal tidak. Ini akibat dari detak jantungnya tidak teratur. Ini yang ada P-nya, yang tidak teratur. Dijelaskan kalau P ada tidak teratur, hanya 2, yaitu ada blok, yaitu di AP blok. Nah, kalau yang kelompok 2 ini jelas ya, semua sama juga nih, R ke R-nya jauh, tetapi jaraknya tidak sama, berarti tidak irreguler. Kalau sudah reguler, maka adalah dari atrial fibrilasi atau atrial flutter dengan blok yang bervariasi. Ini kondisinya seperti ini, jarak sini ke sini, sama ini tidak beda dia. Nah, ini blok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rasio konduksi 61 di sini. 1, 2, 3, 4, dan 4. Jadi beda-beda rasio konduksinya antara yang di sini dengan sini. Nah, ini menandakan bahwa bradikardi yang irreguler kemungkinan adalah atrial flutter atau AF dengan slow respon kalau di AF. Kalau di flutter kita sebut dengan variasi yang bervariasi, blok yang bervariasi. Itu bahasa ECG-nya. Inilah bentuk-bentuk ECG yang sering Anda jumpai di UGD nanti. Nah, ini bentuk yang tadi yang tidak teratur, sekarang yang teratur. Yang teratur juga kelompokan 2, bisa QRS kompleksnya sempit atau lebar. Nah, ini yang sempit, ini lebar. Ini yang lebar adalah jelas ada P sini. P ada, tapi jaraknya jauh. Nah, ini kita sebut dengan sinus. Karena lambat kita sebut dengan sinus bradikardi. Ini jelas QRS kompleksnya. Nah, kalau yang di bawahnya lain. Lambat juga, tapi ini QRS kompleksnya lebar. Nah, kita ketentuannya kalau QRS kompleksnya lebar, pasti itu bersumber dari ventricle, maka disebut dengan irama ventricle. Karena ventricle sendiri yang menghasilkan, tidak ada gelombang P di sini, tidak jelas. Mana P-nya tidak jelas. Hanya ada QRS kompleks aja. Maka inilah disebut dengan IVR ya, idioventricular rhythm. Jadi memang ventricle sendiri yang berkontraksi karena di atasnya sudah di blok ya. Ini yang bradikardi dengan QRS kompleks yang lebar. Ya. Oke, nah ini sama juga, kembali juga ini sama, yang reguler juga. Nah, tetapi di sini ya jelas tidak ada P dan QRS kompleksnya sempit ya. Nah, kalau yang begini kita hitung nih, ya inilah iramanya kalau tidak ada P yang jelas. Kita lihat ini pasti adalah irama junctional ya, karena dia QRS kompleksnya sempit. Kalau dia lebar, dia pendikuler. Nah, kalau yang di bawahnya kan beda. Nah, ini kan reguler ya. Jarak antara sini ke sini sama persis. Kalau yang bawahnya sama enggak? Nah, ya. Nah, ini sama sini, tapi di sini ada episode bradi tidak sama. Nah, kalau sudah ada bradikardi yang tidak sama, kita lihat di depannya QRS kompleks. Di sini ada P, di sini ada P enggak? Ada. Nah, kalau sudah ada, sini ada enggak, kan beda dia. Nah, inilah yang disebut dengan pasti ada AP blok. Kalau sudah AP blok, ada sinus, ada AP blok, episode AP bloknya inilah membuat gambaran bradikardi. Dan simptom biasanya muncul pada kondisi ini. Nah, kalau ini terus sama panjang, nah ini sering orang jadi sinkope ya, pingsan ya. Habis dia bangun lagi. Nah, itulah hati-hati kadang kita tidak jeli, dikirain orang alami epilepsi, ternyata detak jantungnya yang berubah-ubah. Bisa lambat, normal, udah lambat lagi. Nah, itu disebut dengan ya paroksismal, sering pada kasus-kasus paroksismal epiblok misalnya. Nah, sekarang setelah kita melihat gambarannya, yang paling penting adalah apa yang sering menjadi penyebab dari bradikardi tersebut. Nah, itu yang penting ya. Ini tolong diperhatikan, ini sangat sering kita gunakan obat-obat ini. Nah, ya, pertama antihipertensi. Kita sering menggunakan beta blocker, hati-hati ini. Kalau pasien datang dengan presinkup atau kena pingsan, ada riwayat seperti kasus tadi, minum spironolactone dan bisoprolol, nah kemungkinan ini yang jadi penyebab. Jadi berarti misalnya memakai klonidin, sering ya metildopa pada orang hamil ini, dopamet ini. Atau menggunakan CCB yang non-idopridin, contohnya misalnya pada kasus dengan
aritmia yang taki, misalnya menggunakan apa, diltiazem atau Airwaser, Permabes atau Verapamil. Nah, hati-hati ini. Nah, kalau orang menggunakan yang kronis, datang dengan presinkop, lihat di sini gambaran seperti ini, oh ini mungkin sumbernya dari sini. Reserpin udah jarang digunakan, sudah pernah muncul, sekarang udah hilang. Kemudian obat aritmia, misalnya kita sering menggunakan amiodaron, ya. Kemudian ini propapenon, kinidin, sotalol, ya. Yang paling sering kita gunakan adalah ini, amiodaron. Kalau orang menggunakan amiodaron jangka lama, kalau datang dengan keluhan pingsan, hati-hati ya. Orang perhatikan ECG-nya, jangan-jangan dia mengalami episode bradikardie akibat dari obat ini. Nah, kemudian obat-obat psikoaktif. Nah, orang yang sejawat psikiater misalnya ya, sering menggunakan litium, danofensil, opiat, ya, kemudian penitoin nih para teman-teman neurologi yang menggunakan untuk obat epilepsi jangka panjang, hati-hati sering juga bisa menyebabkan bradikardie. Nah, itu hati-hati harus juga diperhatikan. Trisiklik antidepresan, misalnya menggunakan golongan amitriptilin, yang itu kan sering orang dengan ansietas jangka panjang. Nah, kalau dia datang dengan keluhan palpitasi, coba cek nadinya. Kalau nadinya lambat, jangan-jangan ini ya sebagai penyebabnya. Nah, ada penyebab lain ya, menggunakan anestesi sering. Nah, ini kita list ini yang sering kita gunakan ya, digoxin ini. Nah, menggunakan digoxin jangka panjang, kalau ada gambaran ECG-nya lambat, itu tolong dicek ECG-nya, jangan-jangan inilah sebagai penyebabnya. Kenapa demikian? Karena ini yang paling penting. Jadi orang datang dengan nadi lambat, kira-kira penyebabnya apa? Apakah di antara kelompok ini ada minum obat jenis ini di Anda? Nah, kalau tidak ada, mungkin ada kondisi lain, apa? Misalnya istrinsik, misalnya pada pasien dengan kelainan jantung ya, struktural, misalnya pada kardiomiopati. Nah, kongenital ya, nggak jantung bawaan, degeneratif nih macam-macam ya. Misalnya rematik ya, pembedahan, kalau orang habis ada sudah pembedahan jadi bradikardie ini banyak. Tuh. Kemudian yang ekstrinsik ya misalnya, nah ini physical conditioning. Nah, ini sering orang dengan cemas atau orang stres, nah itu sering terjadi bradi. Nah, ini adalah psychological conditioning. Atau situasi singkup, habis batuk, misalnya orang sering batuk terus tidak berhenti, habis itu pingsan dia. Nah, ini jangan itu sering oleh karena bradikardie namanya situasi singkup. Misalnya orang BAB, kelamahan di kamar mandi, ngeden dia, ternyata refleks vagusnya dominan, bradi dia jadi. Nah, itu hati-hati. Lalu pingsan datang, ternyata nadinya lambat, setelah di bawah UGD, normal. Jangan-jangan dia jadi situasional singkup. Nah, ya, muntah juga sama. Yang terlalu previous misalnya muntah terus, nah sering kan jadi gangguan bradikardie. Nah, setelah metabolik, nah ini sering ya, ini yang akan sering dijumpai di UGD ini, 5H ini. Mungkin asidosis, ya, orang dengan alerginya, kalium, hiper atau hipo, mungkin hipotermi, kedinginan pasiennya. Orang dengan tiroid, kalau yang hiper biasanya ketaki dia, tapi kalau hipotiroid, nah ini sering jadi bradi dia. Atau orang dengan hipoksia. Nah inilah penyebab metabolik ini kan sering kita jumpai di UGD. Nah, kalau ada pasien kondisi ini dia bradi, ya ini penyebabnya. Ya ini harus ditangani dulu, baru kita tangani. Nah, penyakit dasarnya kan untuk membantu mempercepat untuk mengatasi masalah dari pasien tersebut. Nah, sekarang bagaimana simptom dari orang dengan bradikardie ya? Simptomnya bisa asimptomatik, yang sering disebut dengan asimptomatik bradikardie. Namun yang kita bicarakan di sini adalah yang simptomatik, ya, yang ada keluhan. Apa keluhannya ya ini? Keluhannya berhubungan dengan kurangnya curah jantung akibat nadi yang terlalu lambat. Contohnya apa? Pusing, ya, terasa mau gelap, berdebar, lemah, ya, gampang capek. Nah, kalau sudah ini ada, nadinya lambat, nah ini disebut dengan bradikardie simptomatik. Ini yang masih simptomatik yang stabil. Pada kondisi yang tidak stabil, ya, misalnya pasien datang dengan nadi lambat, misalnya keluhan kesadaran menurun, ya, pingsan misalnya, karena sesak napas, malah ada dengan bradikardie dengan congestive pulmonum, ya, gagal jantung kiri. Atau bisa juga dengan tensi yang turun disertai dengan gagal jantung atau ACS, ya, nyeri dada kiri. Nah, inilah kondisi-kondisi ini kalau ada di antara kelompok ini pada mereka dengan nadi yang lambat, inilah namanya simptomatik bradikardie yang unstable. Nah, kalau datang dengan keluhannya palpitasi saja, ya, bisnis gitu aja, pusing-pusing tetapi nadi lambat, tensi masih bagus, nah ini disebut dengan bradikardie simptomatik tapi dalam kondisi stabil.
Ya, stabil. Ini yang unstable. Nah, kita kelompokkan di sini. Stabil apa tidak kondisi pasien ini. Lalu bagaimana kita mengelola pasien dengan bradikardie ya? Nah, inilah algoritma 2018 dari ACC/AH ini, bahwa pada keadaan kondisi bradikardie yang paling penting kita lakukan evaluasi pertama adalah pasien dengan simptom dugaan oleh karena bradikardie atau kondisi lain. Yang penting adalah ini kelas 1A adalah selalu melakukan pemeriksaan anamnesa yang komprehensif dan pemeriksaan fisik. Ya, yang komprehensif. Artinya apa? Artinya pada kasus bradikardie yang penting adalah apa yang tadi? Kita untuk menganamnesa kemungkinan penyebab dia bradikardinya apa. Mungkin obat-obat yang sebutkan tadi, ada minum itu enggak? Ada sakit jantung enggak? Ada minum obat darah tinggi kelompoknya beta blocker enggak? Atau minum obat epilepsi enggak? Ada minum obat-obat psikiatri enggak? Nah, itu yang cari sini. Nah, kalau itu ada, itu sangat penting. Mungkin juga kita tanyakan apakah ada mungkin sama pasangannya dia sering sleep apnea ya. Orang yang ngorok itu. Orang ngorok itu sering malam jadi bradikardie, ini yang juga dia datang tiba-tiba. Jadi dia ke rumah sakit karena dia palpitasi, ternyata dia di rumah yang mendengkur misalnya yang ngorok. Orang gemuk hati-hati. Nah, kemudian setelah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang bagus, maka pilihan pertama adalah langkah yang harus dikerjakan adalah ECG ya. Jelas ini ECG. ECG 12 lead. Ya, sampai juga melakukan pemeriksaan darah ya, darah lengkap, misalnya fungsi ginjal, yang sering juga elektrolit sering berkaitan dengan keadaan bradikardie itu dicek. Ya, kemudian juga kalau kita sudah punya di RSUD analisa gas darah, cek kemungkinan asidosis ya. Nah, inilah lakukan pemeriksaan yang secara simultan setelah ECG ini dicek. Nah, dari ECG ini kemungkinan apa? Nah, lihat gambarnya apakah dia termasuk sinus node dysfunction? Ya, itu lain algoritma. Apakah dia dengan AV block? Apakah dia dengan gangguan konduksi? AV block derajat 1 atau penyakit konduksi yang lainnya. Nah, kalau misalnya dia ternyata hanya sinus bradikardie tidak terdiagnosa, nah inilah perlukan kita cari kira-kira apa penyebabnya. Nah, maka langkah berikutnya adalah melakukan tindakan non invasif apa pemeriksaan ekokardiografi ya. Ini untuk tujuan kita melihat ada tidaknya kelainan struktural yang saya sebutkan tadi. Apa misalnya salah satunya adalah apa kelainan valvuler sering ya kardiomiopati. Nah, sini kalau itu ada mungkin ini jadi penyebabnya. Ya, kalau dengan ini ternyata dia tidak jelas, maka kita lakukan tindakan ya exercise related symptom. Jadi kita pacu dia. Coba kita pacu dia muncul atau keluhannya. Nah, dengan ini apa kita lakukan? Dengan melakukan exercise test itu dengan treadmill misalnya. Bisa ya. Kalau dengan treadmill kemungkinan dia normal atau tidak. Kalau dia tidak normal apa bentuknya? Pada saat treadmill misalnya muncul gambaran AV block ya mungkin bisa ini baru muncul. Berarti ini muncul kondisi bradikardie yang dipicu oleh exercise. Nah, misalnya apa? Sama ini ya. Nah, kalau ternyata dia normal, ECG waktu dia treadmill dia sama, normal. Nah, disinilah indikasinya kita harus memasang alat yang disebut dengan Holter monitoring. Ya, kita udah punya alatnya. Ambulatory ECG monitoring. Nah, ini kita sama juga. Bisa hitung dalam 24 jam, 2 kali, tergantung simptomnya dia. Nah, kalau dia ada signifikan aritmia sama, ya kita lihat dari gambaran rekamannya 24 jam. Tapi kalau ternyata dia normal-normal saja, non signifikan, ya konservatif saja. Ya, ini langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita berhadapan kasus dengan bradikardie. Tapi itu yang poliklinis ya. Tapi kalau di GD tidak ada waktu untuk ini. Ya, kalau di GD kalau sudah bradi, apa langkah-langkahnya itu kita akan jelaskan berikutnya. Nah, lalu bagaimana tata laksananya ya? Tata laksananya yang penting adalah untuk kasus-kasus dengan bradikardie maka jangan lupa kita harus pertama dan pasien gawat apapun namanya selalu hukumnya adalah harus ABC-nya. Airway-nya gimana dia? Pernapasannya sesek enggak? Breathing-nya cukup enggak napasnya? Kemudian circulation-nya bagaimana? Tensinya bagaimana? Maka jangan lupa kita harus memasang OPM ya, oksigen, pasang IV lain dan monitor ya. Monitor apa yang dilakukan? Mata monitor EKG. Di sini apa yang dipantau? Selain gambaran listrik jantung juga kita memeriksa vital sign ya, tensinya berapa, kita punya oximetri saturasi berapa ya. Dari zaman Covid sekarang dia misalnya saturasi turun ya kita harus naikkan. Nah, setelah ini kita atasi, kita harus nih pasang epilen, kasih oksigen jika perlu, monitor vital sign, kemudian ABC-nya.
Maka yang penting adalah kita melakukan assess kemungkinan penyakit dasar yang bisa kita obati. Apa penyakit dasar di sini? Nah, inilah kalau kita melakukan anamnesis yang bagus, akan ketemu nih apa penyakit dasarnya. Ini akan jadi arahkan pemeriksaan anamnesis dan fisiknya di sini dia. Kemungkinan berusaha mencari ada tidaknya suatu penyakit dasar yang mendasari terjadinya suatu bradikardi ini. Ya, nah selanjutnya ini yang mungkin perlu dicatat ya. Nah, ini banyak. Nah, inilah Kak kecil mungkin bisa dilihat di laptopnya. Obat-obatan untuk bradikardi sebenarnya tidak banyak ya. Simpel sebenarnya obatnya. Pertama adalah obat-obat yang ya ditujukan untuk meningkatkan heart rate. Contohnya apa? Simpatometik. Misalnya apa? Sulfasatropin. Ingat sulfasatropin di sini adalah untuk kasus-kasus dengan simptomatik sinus bradikardi atau AP block. AP block derajat 2 ya, derajat 3 biasanya jarang. Jadi pilihannya adalah pacing dia. Tapi kalau yang di bawah ini derajat 2 tipe 1 itu masih ada tempat kita memberikan atropin. Dosisnya berapa? Jadi setengah sampai 1 mg. Bolus diulang setiap 3 sampai 5 menit dengan maksimal dos adalah 3 mg ya. Nah, ini 2018. Nah, pada 2020 dianjurkan kita ini sangat perubahan, kita langsung memberikan 1 mg. Jadi kurang lebih 4 ampul. Nah, itu. Kalau dulu kan setengah, jadi 2 ampul, sekarang berikan 4 ampul, bolus. Setelah diberikan 4 ampul ini, baru diulang 3-5 menit sampai, jadi kita memberikan 3 kali jadi ya. Ya, 1 mg, 1 mg. Sambil lihat respon. Ini obat yang paling harus selalu ada di UGD ini, karena ini obat penolong utama itu sulfasatropin ya. Kemudian alternatif lainnya adalah menggunakan dopamin. Ini juga banyak ada ya. Kemudian obat adrenalin. Nah, ini jalan hidupnya. Nah, dopamin dosisnya kalau dulu 2015 itu antara 2 sampai 20. Sekarang udah mulai dari 5 sampai 20 mikro ya dosisnya. Start dengan 5 mikro, kemudian dinaikkan setiap ya dinaikkan 5 mikro, misalnya dari 5, 10, 15 sampai 20, 55 dinaikkan dan evaluasi setiap 2 menit. Jadi kalau 2 menitnya belum naik, kita naikkan dosisnya. Ya. Ini aturannya. Tetapi, nah ini ada perhatian. Kalau Anda memberikan dosis sampai 20 di atas, nah ini risiko akan jadi suatu aritmia. Nah, makanya kalau pasien ini tujuan menaikkan nadi dia. Kalau sampai aritmia, nah susah kita. Makanya harus di tapering ya dinaikkan starting dengan ini dan dosisnya dinaikkan secara bertahap. Jangan sampai buru-buru kita memberi 20, karena nanti 20 dari bradikardi nanti menjadi PT dia. Nah, susah ya. Epinefrin ya sama dengan yang lalu itu menggunakan dosis 2 start dari 2 mikro sampai 10 mikro per menit. Ya, beda nih. Kalau dari dopamin 5 sampai 20 mikro per kilo. Kalau adrenalin kita boleh gunakan 2 atau sampai 10 mikro per menit. Atau bisa juga gunakan dosis antara 0,1 mikro per kilo kalau ada per menit sampai 0,5. Nah, ini tujuannya kalau epinefrin. Ya, adrenalin ini kita nge-drip sampai maksimal 0,5 atau 10 per menit. Itu obat-obatannya. Nah, ini untuk kasus yang simptomatik dengan sinus. Bagaimana kalau dia AP blocknya ada derajat 2 ya? Berkaitan dengan sering ya, ini sering kita jumpai pada kasus-kasus pasien dengan STEMI ya, STEMI imperion. Sering sekali kasus mengalami total AP block. Nah, maka pilihannya selain sulfasatropin adalah aminopilinnya. Ya, ada obatnya, tapi kita jarang gunakan, sering gunakan teman-teman paru untuk kasus asma ya. Nah, bisa digunakan dia, bolus 250. Nah, ini pada setting kalau bradikardi dalam AP block berkaitan dengan infark koroner ya ini sebenarnya. Tapi kalau dia bradikardi itu akibat karena penggunaan obat-obat kalsium channel blocker yang non dihidropiridin, pilihannya adalah menggunakan kalsium klorid 10% atau kalsium glukonas. Nah, pemberiannya seperti ini 1-2 gram setiap 10-20 menit dan diimpus pump dari 0,2. Ini pada kasus kecurigaan kalau bradikardi oleh karena penggunaan obat-obat kalsium channel blocker. Bagaimana kalau menggunakan beta blocker atau kalsium channel blocker? Bisa menggunakan juga glukagon ya. Ini kita ada, tapi yang ada adalah high dose insulin terapi. Nah, ini sering digunakan pada kasus-kasus untuk melakukan regulasi atau menggunakan pada kasus-kasus triple drug ya, triple drug pada hiperkalemi misalnya. Ini ada manfaatnya ini juga kalau itu karena beta blocker atau kalsium channel blocker.
ya obatnya. Kalau rekan digitalis, nah ini seringnya dosen kenalkan menggunakan obatnya adalah paling penting adalah stop digitalisnya. Sekian, kemudian diberikan siap. Nah, ini bisa gunakan ini. Ya, karena antidot digoksin belum ada. Hanya kita melakukan eliminasi terhadap digoksin yang ada dalam tubuh. Nah, kalau pasien dengan post transplantasi jantung misalnya mengalami bradikardie, maka obat pilihannya adalah aminopilin atau diopilin dengan dosis seperti ini, 6 mg. Nah, kalau pada kasus-kasus neurologi atau bedah saraf karena spinal cord injury, ya sering sejawat di UGD, pasien dengan trauma servikal, trauma tulang belakang, datang nadinya menjadi 32 dia. Apa diberikan? Itu kan cari penyebabnya adalah karena maka pilihannya pertama kita awali dengan berikan sulfasalazepin. Kalau tidak baik maka kita berikanlah selalu berikan dengan aminopilin. Ya, aminopilin drip dari 6 mg per kilo dalam 100 cc NaCl. Ya, nah, diserahkan 20-30 menit dihabiskan dalam 20-30 menit. Kalau tidak aminopilin kita berikan diopilin. Ya. Jadi inilah obat-obat pilihannya pada kasus-kasus bradikardie karena apa? Ya. Karena kita sementara yang tahu kan yang tahunya atropin sama dopaminnya aja. Ternyata enggak ya. Nggak tahu tujuannya apa. Kalau dia obat-obatan ya ini pilihannya. Kalau dia karena trauma tulang belakang maka pilihannya adalah berikanlah aminopilin ya atau diopilin. Nah, kalau dengan obat-obatan ternyata dia tidak respon, tidak ada perbaikan, silahkan nadi masih tetap rendah, bahkan tensi juga masih tidak naik-naik, maka pilihannya adalah menggunakan tindakan non-invasif yang disebut dengan transcutaneous pacing ya. Dipacu jantungnya. Pacu jantung menggunakan alat. Nah, ini digunakan temporary ya sebagai dasar sambil menunggu kondisinya stabil atau irama dasarnya muncul. Ya, jadi indikasinya ada pemakaian transcutaneous pacing adalah satu pasien simptomatik bradikardie, probable, tapi tidak respon dengan farmakologis obat-obatan. Misalnya HP blok ayat 3 atau ngopi tipe 2. Nah, ini juga sering digunakan. Kalau tidak respon dengan obat-obatan, maka pilihannya adalah pacing. Atau pasien dengan cardiac arrest dengan irama ventricular stensil, idiopentikuler, tapi masih ada nadi. Hati-hati ya, kalau cardiac arrest dengan idiopentikuler hitam atau stensil dan tidak ada nadi, ya PA dia. Bukan ini pilihannya, dia harus di RJP. Tapi kalau ada IPR tapi masih ada nadi, itu pilihannya adalah memasang transcutaneous pacing. Nah, kemudian kondisi lain, nah, ini juga digunakan untuk kasus-kasus pada kasus infark miokard yang inferior. Nah, sering kita pasang standby di sini. Ya, tujuannya kalau terjadi apa-apa maka ini akan kita on-kan dia. Ini transcutaneous pacing pada kasus infark. Atau pada kasus infark yang mengalami perubahan ECG yang bisa terjadi RBBB, LBBB atau berubah-ubah. Tadi L sekarang jadi R. Nah, ini hati-hati. Atau pada kasus-kasus infark dengan bivascular block. Misalnya, pasien dengan infark bradikardie gambarannya RBBB dengan first degree AP block. Nah, itu hati-hati itu udah indikasi kelas 1 kita memasang satu transcutaneous pacing. Nah, tapi kalau ini tidak capable di kita, maka pilihannya adalah bisa diawali dengan pemberian obat-obatan dulu. Apa? Contohnya adalah pemberian sulfasalazepin ya. Ini kalau kontraindikasinya jangan lakukan pada cardiac arrest. Cardiac arrest pilihan satu yaitu di RJP dia yang tidak bisa memberikan satu obat-obatan maupun pacing di sini. Nah, inilah alatnya. Ya, dulu kita punya alat ini, saya tahu sudah rusak di belakang. Ini Philip ini. Ternyata ini bisa digunakan juga untuk transcutaneous pacing dia. Karena moodnya dirubah dia. Nah, seperti ini. Ini ada mood untuk TCP, transcutaneous pacing sini. Nah, ini untuk yang ngesoknya di sini. Tinggal ngatur. Ada pad seperti ini. Kalau ada, tapi memang di sini alat kita yang dulu ada ini, tapi padnya tidak ada. Ya, pad seperti ini. Seperti kita menggunakan ID gitu, taruh di apex satu, di sternal satu di sini. Atau juga bisa langsung di depan sama belakang. Sini di belakang. Pasang, kemudian dihubungkan alatnya, disetting dia. Arahkan ininya. Ini di apa nih? Sini. Menunya ini ada nih. Bisa ID, bisa DC shock, bisa pacing ini. Arahkan ke pacing baru kita setting di sini dia.
berapa perlunya kita buat berapa 60 biasanya 70 buatnya. Bisa. Tapi pasiennya sangat tidak nyaman ya, karena bergetar terus. Maka digunakannya sementara. Sementara artinya pada saat ya kita akan melakukan tindakan lebih lanjut, misalnya keluar limpa, melakukan tindakan intervensi, tapi ini khusus diberikan pada kasus-kasus beradi yang dengan obat-obatan tidak respon. Nah ini inputnya seperti ini, PIS, ada tulisan ini, kita atur sini. Alat kita ada dulu yang ini, mungkin sudah di bawah di belakang, itu seperti ini kan yang punya film itu. Nah ini alat transcutaneous spacing. Nah kemudian yang lain, nah inilah yang disebut dengan permanen pacemaker. Kalau sudah tidak respon dengan yang lainnya, ini pilihannya. Ya, ini lewat ya, vena sepalika, saya masuk, nah, dipasang di sini. Sini nyantol leadnya dia. Ini banyak sudah pasien kita yang pakai alat ini. Ini pada kasus-kasus yang memang sudah tidak respon sekali dengan obat-obatan. Nah ini bisa kita rujuk ke pusat-pusat yang memberikan pelayanan untuk pemasangan pacemaker, misalnya di RSUP Sanglah kita belum punya alatnya. Oke, nah sekarang bagaimana algoritmnya? Nah ini yang paling penting mungkin sejawat sekalian di UGD. Kalau pasien dengan akut bradikardi, kita perhatikan vital sign-nya, ya ECG, ini vital sign ECG-nya, kemudian asesmen, stabil apa tidak. Nah, itu ya. Nah setelah ases dia, maka di sini kita fokuskan kemungkinan kita bisa menemukan apa penyakit dasarnya kira-kira. Kalau ada ini dilakukan, kalau enggak maka simptomnya gimana? Moderate atau severe symptom. Kalau iya maka atropin ya, ini kelas 2. Masih ada tempat sini. Apapun kalau bradi dia atropin. Padahal kalau dilihat bradi yang respon itu adalah kalau yang sinus, junctional maupun yang AP block derajat 2 tipe 1 atau tipe 2. Kalau derajat 2 ada AP block derajat 3 bisa dicoba dengan atropin tapi biasanya tidak respon ya. Maka ini pilihannya adalah ke sini ya, ke pacing. Dengan atropin kita berikan, ya hasilnya mungkin karena keracunan obat. Kalau iya, lihat obat apa di sini. Kalau dengan beta blocker maka berikanlah glukagon atau high insulin. Ya penyebabnya setelah berikan atropin apa penyebabnya? Kemungkinan karena toksikasi dari obat-obatan. Kalau digoxin ya anti digoxin ini kita punya. Kalau dia oleh CCB, kalsium channel blocker, dan berikan kalsium ya atau kalsium klorid ya. Kalsium klorid ini diberikan. Nah, ini kalau dia penyebabnya ada karena obat-obatan. Tapi kalau bukan obat-obatan, kita pantau lagi. Kalau keluhannya misalnya sangat berat, hemodinamik sangat tidak stabil, tensinya misalnya rendah sekali, masih ada keluhan, maka kalau ya pilihannya harus dipasang tadi transcutaneous spacing. Tapi kalau kondisi dinamiknya masih biasa-biasa aja atau agak baikan sedikit gitu, apalagi sebabnya karena infak miokard misalnya, ya ini kita berikan apa? Kalau dia beradi karena setting infak, maka minopilin jawab. Kalau dari karena beta blocker maka glukagon atau insulin. Kalau ada karena kalsium channel blocker, kalsium IV. Itu kan jelas beda-beda obatnya sini. Ini berikan pada infak, tapi diawali dengan pemberian atropin. Kalau ternyata dia beta agonis, nah ini bisa diberikan. Ya ini kalau tidak ada kaitannya dengan infak, kita berikan beta agonis. Nah dia kita sering memberikan kelompoknya apa? Salbutamol misalnya sini. Ya. Ini kita gunakan salbutamol. Kalau masih juga ada keluhan, ya paksa apa lakukan ya harus pasang alat. Transcutaneous spacing pilihannya. Nah ini indikasinya pada pacing. Kalau satu hemodinamik tidak stabil, ada bradikardi yang kritik, ya, critical ill gitu, sangat kritis, ya pacing. Ya. Kalau dia sementara ini transcutaneous spacing kan temporary. Tapi kalau bisa, nah, selanjutnya lakukan dengan tindakan permanen pacemaker. Ya. Kalau tidak bisa responnya hanya sementara, nanti akan disiapkan untuk PPM ya, permanen pacemaker digunakan. Nah, kalau iya maka pasang bisa permanen. Kalau tidak, kita sudah punya alatnya, belum siap alatnya, paksa diperpanjang. Kita menggunakan suatu transcutaneous spacing. Cuma risikonya apa? Pasiennya sangat tidak nyaman. Ya, kalau sampai dia sudah datang ya harus ujung-ujungnya ya kalau ini juga tidak berhasil pasti harus di transvenous spacing atau permanen pacemaker-nya.
Oke. Nah, sekarang inilah algoritma ya ACC-AH 2020. Nah, ini membedakan sekarang ya. Ini baru. Pertama, untuk bradikardi sama seperti tadi, kita nilai dulu kecocokan klinisnya. Ya. Kalau dia nadinya lambat, apalagi beradi aritmia, tidak teratur ya jarak RPR-nya, biasanya kalau ritnya di bawah 50, nah, baru mengeluhkan. Kalau di atas 50, masih di bawah 60, tapi biasanya tidak terlalu serius, tapi sering di bawah 50. Nah, itu kita awal yang pertama adalah selalu diprioritaskan sini, kita harus berusaha mengidentifikasi kemungkinan penyakit dasar yang bisa kita obati. Apa kira-kira sininya? Nah, baru kita langkah-langkahnya, jangan lupa untuk kasus beradi, jangan lupa OPM ya, oksigen jika hipoksemia, kemudian pasang IV lain, pasang monitor, kita monitor apa? Monitor pasiennya dengan ABC-nya gimana, airway-nya paten enggak, ada gangguan jalan nafas enggak, nafasnya ada kuat apa tidak. Nah, itu kita nilai di sini. Sambil lihat saturasi kalau memang dia di bawah 95, kita berikan oksigen, kalau di atas 5, memang oksigen tidak dianjurkan. Oximetri. Periksa tekanan darah. Tensinya naik apa? Normal apa turun? Baru kita kerjakan ECG 12 lead. Nah, tetapi ketentuannya di sini ya, kalau sudah berdikari dia di bawah 50 ada keluhan, maka ECG tetap kerjakan, tapi obat jangan ditunda. Gara-gara kita nunggu ECG misalnya jangan. Begitu beradi, lihat langsung kita berikan obat-obatan ya. Yang paling gampang adalah memberikan apa? Seatur yang pertama adalah first line-nya adalah menggunakan sulfasalazepin dengan dosis ya. Guideline terbaru adalah 1 mg, jadi sekitar 4 ampul bolus. Bisa diulang 35 menit sampai dosis 3 mg. Ya. Nah, setelah kita melihat ini, maka kita lihat apakah bradikadi ini berkaitan dengan bawah ini. Aduh, ini. Tensinya turun misalnya, berarti ini kondisi yang, ini kan baru simptomnya, ini sign-nya. Berarti ini adalah suatu bradikadi simptomatik yang tidak stabil. Tensi turun, ya, misalnya kesadaran mulai dia geliar-geliar di sini, hati-hati. Atau dia akral dingin, atau nyeri dada iskemik, atau juga ada tanda-tanda sesak napas misalnya karena gagal jantung kiri akut. Nah, kalau ini salah satu aja ada, walaupun misalnya tensinya dia umpamanya 120/70, ada keluhan ini tapi nadi lambat, ini masuk tidak stabil. Nah, kalau ya pilihannya adalah diawali dengan pemberian atropinnya. Apapun itu bentuk ECG-nya, apakah dia sempit atau lebar, kalau kita boleh dianjurkan, kita masih bisa memberikan atropin dengan dosis ingat 1 mg. Kalau yang guideline 2015 kan 0,5 setengah, jadi doanya 2 ampul. Ini berikan 4 ampul langsung. Ulang 3 menit sampai maksimal dosis 3 mili. Nah, kalau dengan atropin tidak efektif, nah, maka pilihannya adalah pacing. Tapi juga bisa alternatif lain apa kita bisa berikanlah dopamin ya atau adrenalin infus sambil menunggu pemasangan transcutaneous pacing. Dosis berapa tadi saya sampaikan, kalau dopamin yang dulu dari 2 sampai 20 mikro per kilogram badan per menit, sekarang dari 5, start 5 mili, 5 mikro per kilogram badan per menit, dievaluasi setiap 2 menit, dinaikkan dosisnya 5 mikro, sampai tercapai heart rate dan tensinya naik. Tapi kalau dia tidak respon dengan dopamin, ya pasti pilihannya harus pacing. Kalau menggunakan epinefrin boleh, dosisnya adalah epinefrin mulai dari 2 sampai 10 mikro per menit. Atau digunakan epinefrin dosisnya 0,1 sampai 0,5 mikro per kilo berat badan per menit. Itu kalau mau pakai hitungan berat badan segitu, kalau enggak pakai 2 sampai 10. Kalau dopamin sampai 20 mikro per kilogram badan per menit. Tapi saya katakan tadi bahwa risiko kalau terlalu tinggi memberikan dopamin akan terjadi aritmia. Nah, yang tadi kita total AP block nanti jatuh ke IT. Nah, itu kan bolak-balik. Maka harus dinaikkan secara bertahap. Nah, kalau dengan ini juga tidak berhasil, maka pilihan harus konsul ahli atau tetap kita mempertimbangkan untuk pemasangan TCP ya, transcutaneous pacing. Nah, kemudian sebagai penyebab ya kita katakan tadi di sini identifikasi penyebabnya yang paling sering ada ini ya, iskemik, misalnya pasien dengan pasien ACS misalnya STEMI inferior dengan right
ventricular infarct misalnya. Sering gini gambarnya. Nah, ini penyebabnya. Ini cepat ditangani dengan obat-obat untuk ACS. Obat-obatan misalnya saya apa? Digitalis, ya. Intoksikasi 3 orang hipoksia, orang dengan COVID misalnya dengan saturasinya 80, 75, nah hati-hati nih. Nanti sementara dia bradikardi dia. Nah, itu kenapa? Ini harus dinaikkan saturasi fisik dengan caranya. Elektrolit imbalan yang paling sering penyebab utama adalah elektrolit adalah kalium ya. Paling sering hiper, kedua adalah hipokalemi. Itu ya. Paling sering hiper pada kasus CKD, kalau hiperkalemi sering dia bradikardi. Nah, ini penyebabnya harus cepat selain kita memberikan sulfasaltropin ya penyakit ini harus diatasi. Mungkin kalau hemodinamik stabil kita bisa lakukan hemodialisa ya, adisito misalnya. Nah, itu langkah-langkah. Nah, ini pada algoritma yang terbaru ya. Kalau yang 2015 sama, cuma dulu di awal dengan epinefrin SA cuma 0,5, sekarang langsung dimulai dengan 1 mg. Mungkin demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sejawat sekalian yang tugas UGD. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang belum jelas, silakan. Kami akan berusaha menjawab. Silakan Dr. Asman. Baik, terima kasih banyak Dr. Susilo, spesialis jantung dan pembuluh konsultan atas materinya Dok yang cukup lengkap diberikan Dok sejak awal tadi, mulai dari penjelasan patofisiologinya, klasifikasinya, tata laksana untuk permanen pacemaker tadi sempat disampaikan juga, termasuk tata laksana gawat darurat ya Dok ya, baik instalasi gawat darurat dan sepertinya juga ini yang terbaru ya Dok ya, ada beberapa perubahan dengan yang biasa kita tahu ketika dulu mungkin mengikuti pelatihan ACLS. Baik Dokter, terima kasih Dok. Ini mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan nakes lain atau dokter-dokter yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, jika ada yang ingin menanyakan terkait materi yang disampaikan pada sore hari ini, kita buka kesempatan untuk tanya jawab baik kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Jika ingin bertanya bisa mengetikkan di kolom chat atau bisa dengan menghidupkan mikrofonnya langsung dan bertanya secara interaktif live kepada Dr. Susilo selaku moderator kita pada kesempatan sore hari ini. Baik jika ada yang ingin bertanya bisa menghidupkan mikrofonnya atau mengetikkan di kolom chat. Jika ada yang ingin bertanya, saya silakan. Sebelum nanti saya bacakan sedikit ada pertanyaan yang masuk via chat ini, Dok. Ya, ada ya. Silakan bacakan. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya secara live boleh menghidupkan mikrofonnya dulu. Silakan menghidupkan mikrofonnya sehingga nanti bisa bertanya langsung. Mohon izin. Silakan. Ya, selamat sore. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Darmawan dari ruang ICU. Terima kasih kepada moderator, kemudian terima kasih kepada narasumber Dr. Susilo yang telah memberikan materi. Saya ingin menanyakan yang pertama itu bagaimana penata laksanaan kita menemukan pasien dengan sinus bradikardi dengan adanya phase ventricular extrasystole. Kadang-kadang phase-nya itu timbul jarang, kemudian ada begini, kemudian ada kuplet. Bagaimana penanganan untuk pasien sinus bradikardi dengan phase tersebut. Kemudian yang kedua, berapa heart rate atau nadi yang masih aman kita untuk memberikan obat, misalnya pada pasien ACS pemberian obat Concor. Kadang-kadang pasien bradikardi berapa nadi yang masih bisa kita memberikan untuk Concor itu. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Beli Darmawan dari ruang ICU. Silakan Dr. Susilo untuk langsung menanggapi pertanyaannya, Dok. Ada 2 pertanyaan, Dokter. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kalau pasien dengan bradikardi disertai dengan adanya PES, nah itu kan tadi sudah langkah pertama. Kalau kita menjumpai bradikardi, usahakan kira-kira mencari apa sih kausa yang bisa kita terapi. Berarti PES di sini adalah akibat dari bradikardinya. Ini namanya escape ya. Karena saking lambatnya yang muncul PES. Nah, maka kita bukan mengatasi PES-nya di sini.
Kalau demikian, maka kita naikkan dulu nadinya. Naikkan nadinya. Tadi anggap nadinya 40, ketika bawahnya 40 muncul PES, berarti dia escape, kita naikkan. Kalau dengan memberikan obat-obat yang meningkatkan nadi, misalnya SA atau sulfasalazepin diberikan, ternyata nadinya naik, PES-nya hilang, ya berarti memang PES itu terjadi oleh karena bradikardinya. Tapi kalau memang dia dasarnya bukan dari bradikardi, kita berikan obat-obat sulfasalazepin pada PES malah menjadi PT dia. Berarti itu memang bukan dari bradikardinya. Tapi prinsipnya kita lihat dulu dari gambaran ECG-nya. Kalau dia waktu escape akibat dari bradikardinya dia jadi escape, ya kita atasi bradikardinya. Tapi kalau memang betul-betul PES itu oleh karena bagian dari penyakit tertentu, misalnya ACS atau gagal jantung, ya kita obati penyakit dasarnya dulu, ACS-nya diobati, atau penyakit yang lain misalnya dekomnya belum kering, kita berikan obat diuretik semua sampai komplitnya diberikan, baru kita, kalau dengan itu tidak baik, baru kita memberikan obat-obat anti aritmia ya yang cocok, misalnya memberikan amiodaron atau propapenon. Jadi kita harus cari dulu dasarnya apa. Tapi pada prinsipnya yang sering terjadi adalah PES itu muncul karena escape ya. Bisa aja escape-nya kalau dia memang terlalu panjang itu, ada kasus-kasus SND, sinus node dysfunction atau sick sinus syndrome itu, dia terjadi bradi, muncul langsung PT, habis PT dia bradi lagi normal. Nah, itu tuh hati-hati. Nah, kalau ini pilihannya susah nih. Pada saat kita kenceng, kita berikan obat untuk kakinya, bisa berikan amiodaron yang kita punya. Begitu beri amiodaron, dia jatuh ke bradi. Nah, di sini sulit. Maka pilihan utamanya adalah kita memberikan tindakan yang harus spacing jawabannya. Kalau memang betul kasusnya karena bradi, taki, aritmia. Banyak, karena sick sinus syndrome biasanya gitu. Tapi kalau hanya bradi terus oleh karena ya penyakit lain misalnya ya, misalnya pada kasus dengan koroner ya atasi koronernya. Nanti bradinya akan hilang ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, nah aturan memberikan obat beta blocker jenisnya pada kasus ACS memang dianjurkan pada nadi yang lambat, itu adalah termasuk kontraindikasi relatif. Hati-hati. Tapi patokannya adalah simptom ya. Kalau dia nadinya masih 60, misalnya 58, kita bisa berikan. Asalkan jangan di bawah 50. Jadi yang kritikal atau kritis ya akan memberikan simptom itu kalau nadinya di bawah 50. Nah, jangan diberikan. Kalau masih 56, itu bisa diberikan. Itu dosisnya diatur. Tapi juga perhatikan simptomnya. Kalau dia nadinya umpamanya 56, tapi pasnya sudah clear-clear, jangan diberikan ya. Ya, itu karena dia beradi rendah pemberian beta blockernya. Kita naikkan nadinya. Itulah pentingnya klinisnya. Jadi keterkaitan antara bradi dengan klinisnya. Kalau dia nadinya seorang atlet, misalnya nadinya 50 gitu, tapi dia segar-ogar gitu ya, nggak usah diapa-apakan, ya diobservasi aja. Itu namanya yang bradikadi yang asimptomatik. Tapi kalau pada kasus-kasus sakit jantung jelas kita pantau ini apa dasarnya. Tapi kita boleh memberikan tuh jangan sampai pada nadi di bawah 50. Dan juga sesuaikan klinisnya. Itu mungkin ya. Itu diperhatikan, tolong jangan semuanya diberikan obat aritmia ya, memberikan beta blocker kalau nadinya itu adalah jangan sampai di bawah 50. Kalau di atas 50, kalau itu diperlukan misalnya pada kasus CS diberikan, tapi kalau tidak sudah menemukan keluhan atau simptom ya jangan diberikan, itu kan membahayakan pasien. Oke, sekian yang tanyakan lagi. Baik, terima kasih banyak Dr. Susilo atas pertanyaannya, Dok. Ini ada satu pertanyaan, Dokter, dari kolom chat, Dok, yang saya sampaikan, Dokter. Izin saya bacakan, Dok, dari Dr. Mati Sulasmi, Dokter. Selamat sore, Dr. Susilo. Berapa lama sebenarnya evaluasi yang harus kita lakukan untuk menyatakan apakah obat itu belum pas dosisnya, sehingga kita bisa memberikan obat lain yang mungkin lebih pas untuk pasien tersebut, Dok? Terutama mungkin terkait dengan kondisi bradikardinya mungkin ini, Dok, maksudnya, Dokter. Silakan, Dr. Susilo. Terima kasih, Dr. Sulasmi. Jadi sekarang kita sepedakan dulu ini ukurannya. Pada setting apa dulu ya. Nah, kalau kita memberikan obat-obatan pada setting kronik lain dengan yang setting akut ya. Kalau setting akut ya jelas teman-teman di UGD udah tahu dah. Kalau bradikardi ya ukurannya kita berikan obat sulfasalazepin 3-5 menit kita pantau. Kalau memberikan dopamin setiap 2 menit kita pantau. Nah, itu tergantung jadi cara kerja obatnya. Ini kalau setting akut ya. Setting akut maksudnya dia bradikardi dengan kondisi simptom datang ke UGD ya itu harus patokannya itu. Kalau dengan setiap kita naikkan dosis sampai dosis optimal sudah tercapai tidak terjadi perbaikan atau nadinya belum respon, nanti kita harus berubah ke opsi terapi yang lain.
dengan ke obat-obatan mungkin sudah intervensi jawabannya di situ. Itu untuk kasus akut. Nah, kalau yang kronik beda. Umpamanya kepingin kita memberikan obat-obat beta blocker, tergantung jenis obatnya ya. Kalau obat yang long acting itu kita pantau setiap hari. Kalau short acting bisa propanolol kita bisa hitung dalam 6 jam kita lihat turun nadinya benar. Tapi kalau kita memberikan obat-obat yang long acting ke CCB misalnya contohnya amlodipin itu kan long acting 24 jam. Minimal kita berikan obat itu dulu sehari, kalau sehari kita respon, kita bisa tambah dosisnya atau kita memilih obat yang lain. Itu pada setting kronik, ya itu beda deh. Kalau tergantung jenis obatnya, kalau yang short acting bisa dalam 6 jam, seperti propanolol misalnya. Untuk kelompok long acting bisa prolol, atenolol itu kita memantaunya tiap hari udah lihat. Itu mungkin dokter sebenarnya. Baik, terima kasih banyak dokter jawabannya dok. Jadi untuk pertanyaan ini terkait dengan kondisinya tergantung settingnya ya dok ya. Kalau kronik dan akut itu berbeda-beda, sehingga kita harus memastikan dulu ini settingnya apa. Kalau akut tentunya sesuai dengan algoritma, kalau dia kronik tentunya mengembalikan lagi sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Seperti itu ya dok ya. Baik dokter. Baik kepada rekan-rekan yang sudah hadir, partisipan, dokter, nakes lain yang ingin bertanya mungkin boleh secara interaktif bisa langsung menghidupkan mikrofonnya saja dan menyampaikan namanya untuk bisa mengajukan pertanyaan. Saya silakan. Sore. Ya, sore, silakan Dokter Rizani. Selamat sore dok. Selamat sore. Saya ingin bertanya, kondisi kami biasanya di UGD itu kan kali terkendala di laboratorium. Kemudian seperti transcutaneous testing tadi kita tidak punya. Apabila kondisi bradikardinya sudah kita atasi, kemudian stabil gitu ya, kapan kita kirim misalnya ke ruang ICU? Dan pertanyaan berikutnya, kapan evaluasi ECG kembali? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rizani atas pertanyaannya dok. Baik, silakan Dokter Susilo dok untuk memberikan jawaban dok. Terima kasih Dokter Rizani, Pak Haji ya. Jadi ini mungkin keadaan yang sering dialami oleh Dokter Rizani di UGD ya. Nah, pada kasus setting bradikardi yang simptomatik misalnya pasien UGD, mungkin yang kita pantau pertama adalah jelas itu bradikardinya pasti dengan keluhan dan hemodinamiknya bagus apa enggak gitu. Kalau dia hemodinamik tidak bagus, di antara yang 5 itu apakah ada tensi turun, gangguan kesadaran, sesak, nyeri dada, bahkan akral dingin itu sudah mengancam itu. Sementara yang kita punya, kalau kita belum punya alat pacemaker, maka pilihan utamanya adalah berikanlah sulfasalazepin ya. Itu masih bisa diberikan. Berikan sulfasalazepin dengan dosis yang terbaru adalah 4 ampul ya, 1 gram diberikan. Evaluasi 3 menit, 3 menit lihat. Kalau ternyata nadinya belum naik, naikkan lagi. Sampai dosis 3 gram, 3 mg misalnya. Kalau dengan itu juga tidak sampai, maka kita akan beralih ke opsi second line, yaitu menggunakan dopamin. Misalnya kita berikan dopamin dengan dosis mulai dari 5 mikro per kilogram badan per menit. Dinaikkan setiap 2 menit, 3 menit. Itu aturannya seperti itu ya. Nah, nanti lu lihat apa sebagai parameter, lihat nadinya naik enggak. Biasanya nanti kalau nadinya naik, nah tensi juga naik. Nah, nanti sudah respon. Nah, pada saat sudah respon, berapa dosis terakhir dari obat itu? Anggaplah seperti dopamin berapa mikro itu. Kalau misalnya tercapai pada dosis 7,5 atau umpamanya 10 mikro ya pertahankan. Kita pantau setiap 5 menit pertahankan kalau stabil. Nah itulah kesempatan untuk bisa pasien ditransfer ke tempat perawatan yang lebih lanjut atau lebih permanen, misalnya di ICU atau mungkin di ruang isolasi. Nah itu dikirim. Nah kalau belum tercapai itu terjadi goncangan hemodinamik, nah di sini memang harus cepat dikonsulkan. Mungkin kalau kita punya alatnya, ya memang pilihannya harus pasang pacemaker sebenarnya. Kalau enggak, ya kita bisa berikan lagi dosis maksimal dari obat dopamin tersebut. Nah, kalau dengan itu tidak respon, kita beralih dengan memberikan yang lebih kuat, kita memberikan adrenalin misalnya bisa. Nah, itu dosisnya tadi jelas ya, adrenalin 2 sampai 10 mikro per menit atau 0,1 sampai 0,5 mikro per kilogram badan per menit. Kalau sudah stabil, pertahankan berapa dosis terakhir, pertahankan itu dalam sering pump baru pasien ditransfer kemana. Kalau misalnya dugaan COVID ya ke isolasi, kalau dia enggak bisa ke ICU atau ke ICU. Mungkin itu Dr. Isani ya.
Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya dok untuk pertanyaan. Semoga tadi pertanyaan dokter Rizani terjawab ya dok. Jadi ada pilihan-pilihannya seperti itu dok ya. Seperti tadi awal bisa menggunakan sulfat atropin, dimaksimalkan dengan obat-obatan, terutama jika tidak memiliki transcutaneous spacing, maka obat-obatannya yang dimaksimalkan. Kalau memang dengan atropin dan dopaminnya dia tidak membaik, berarti nanti diganti dengan obat lain seperti epinefrin. Kurang lebih seperti itu ya dok. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ini saya bacakan dok, ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dokter. Pertanyaan dari Pak Mahendra dokter. Selamat sore dok, pada pasien AF slow response dengan pemberian digitalis yang lama, sering terjadi RAN-VT. Untuk kasus-kasus semacam ini, apakah yang ditangani bradinya dulu atau aritmia ventrikularnya terlebih dahulu? Silakan dokter Susila. Ya, ini pada kasus sering ini kalau intoksikasi digitalis pasti gambarannya RAN-VT ya. RAN-VT sering atau non-sustain VT. Nah, ini sebenarnya RAN-VT itu kan karena dia escape sebenarnya. Escape dari ventricle yang terlalu sering sehingga sampai terjadi VT gitu anunya filosofinya. Nah, pada kasus demikian kalau memang jelas oleh karena digitalis, maka pilihannya adalah harus stop dulu digitalisnya. Ya, stop digitalis kita berikan anti itu kan tidak ada. Ya, kalau memang kasus tertentu ya bisa dikeluarkan, misalnya paksa dengan diurisi paksa atau dilakukan cuci darah misalnya itu AD kalau pasal dengan orang gagal ginjal sering yang begini, saya pakai cuci darah untuk mengeluarkan digoksinnya. Kalau sudah digoksin keluar ya otomatis RAN-VT tidak ada, kan gitu. Dasarnya karena dia intoksikasi digitalis. Tapi pada umumnya kalau terjadi demikian ya kita belum bisa memberikan obat-obat aritmia seperti amiodaron, hati-hati tidak boleh ya, karena ini memang dasarnya dia adalah karena escape, karena dia penyelamatan. Maka kita atasi dulu prosesnya apa bukan dia. Mungkin kita berikan diuretik dulu kalau tensi masih bagus. Setelah itu adalah memberikan obat ya untuk mengurangi efek digitalis. Kita memberikan beta blocker ya. Sini pilihannya adalah menggunakan dosis bisoprolol dosis rendah. Itu kita berikan. Jangan berikan lagi obat-obat yang lain digitalis. Itu berikan setelah keluarkan digitalisnya. Nah setelah itu baru kita lihat responnya gimana. Kalau sering bolak-balik ini, ya memang pilihannya tetap tarik ke pacing dia. Karena dasarnya dia adalah intoksikasi digitalis dengan slow ventricular response dengan escape ventricular ya, dengan gambaran RAN-VT. Itu mungkin transfernya. Memang gambar seperti ini susah memang ini. Tapi memang ya seninya di situ sering kita. Baik dok, berarti pada pasien-pasien semacam ini yang perlu dilakukan adalah evaluasi ke depannya dok ya. Jadi tata laksana untuk kondisi pasiennya dulu, pengembalian iramanya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ke depan tidak lagi menggunakan digitalis tapi menggunakan beta blocker ya dok ya, dosis rendah. Baik dokter. Baik dok, ini ada dokter Agus Juliana dok, spesialis anestesi KIC dok, ingin bertanya secara live dokter. Silakan saya berikan kesempatan dokter Agus untuk menyampaikan pertanyaannya dokter. Terima kasih moderator. Terima kasih Dr. Susila atas terima kasih terusnya. Mungkin saya enggak bertanya ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama itu mumpung ada komite medik barangkali ya hadir pada sore hari ini. Alangkah bagusnya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini itu melibatkan bagian diklit seperti yang saya pernah usulkan ke diklit, supaya nanti diklit bisa mengeluarkan sertifikasi SKP. Kita kan udah beberapa kali ini bertemu, jadi kalau beberapa kali bertemu dengan webinar, tentunya SKP akan bisa keluar baik ya dari ID ataupun dari PPNI. Dan saya udah ngomong sama Bu Dewi. Nah, mungkin Asman lebih agresif kalau memungkinkan komunikasi lebih lanjut sama Bu Dewi bagian diklit supaya nanti teman-teman yang hadir di sini tidak ya katakanlah dapatnya juga gitu ya. Dapat plus sertifikat. Itu. Baik dokter. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas masukannya dokter. Sebenarnya kalau untuk hal ini sudah sempat dibahas dulu dok waktu awal-awal pengadaan acara kan offline dokter awalnya itu. Kemarin sudah sempat kita sampaikan juga ke pihak diklit, tapi waktu itu di tahun 2020 itu beliau dari pihak diklitnya memang tidak bisa mengeluarkan sertifikat dokter waktu itu katanya dok. Nah, 2 minggu yang kemarin itu sudah menyatakan. Mungkin dengan yang sekarang ini ada perubahan karena ada perubahan anggaran atau sejenisnya, perubahan pimpinan juga dokter. Mungkin nanti akan saya akan upayakan untuk menyampaikan kepada pihak diklitnya sehingga bisa sertifikat
kualifikasi dok untuk pembicara dan peserta kegiatan. Biar tidak terkesan melampaui diklit. Baik. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan ini berhubungan dengan materi. Mungkin izin ada Dr. Susilo ya, nanti kalau ada keliru tolong diluruskan. Ini beradi ini kan salah satu komponen dari blood pressure gitu ya. Jadi ada komponen lain yang menentukan blood pressure. Jadi blood pressure sama dengan cardiac output kali SPR. Nah, di mana di dalamnya salah satunya adalah beradi. Di komponen cardiac output itu rumusnya kan stroke volume kali rate kan gitu. Nah, berkenaan dengan itu mungkin perlu dipahami juga sama teman-teman kalau beradi kemudian terjadi gejala kayaknya pasti berhubungan dengan blood pressure. Dengan blood pressure gitu. Supaya nanti apakah blood pressure turun ini memang murni oleh karena beradi ataukah blood pressure ini menurun ada hubungannya dengan cardiac stroke volume atau berhubungan juga dengan SPR. Nah, ini perlu dipantau, dimonitor. Kalau murni oleh karena beradi, ya larinya seperti apa yang disampaikan tadi sama Dr. Susilo, sudah lengkap banget itu. Nah, kalau kemudian ada komponen lain yang menyebabkan blood pressure turun kemudian muncul gejala, berarti kan komponen itu harus ditangani. Nah, misal salah satu contoh yang saya sampaikan, ada satu tadi disampaikan Dr. Susilo mengenai spinal cord injury. Itu sering itu kasusnya. Sering gitu ya. Kalau spinal cord injury ini misalnya kena di torakal di atas 4, torakal 4, 3, 2, 1 yang sudah mengenai kardioakselerasinya, saraf kardioakselerasi kan tentunya dia beradi gitu ya. Tetapi di satu sisi spinal cord injury itu kayak spinal anestesi dia. Kalau yang berat ya, begitu dia geblek kena daerah sana tidak hanya beradi tetapi vasodilatasi juga terjadi. Vasodilatasi kayak orang spinal itu. Rumahnya cairan itu melebar. Nah, sehingga perlu juga dipikirkan satu meningkatkan nadi oleh karena kan terjadi beradi, dua mengembalikan posisi rumahnya, vasodilatasinya itu harus disempitin nih. Kalau hanya kita menggunakan misalnya hanya berpikir beradi saja tanpa berpikir vasopresor, ya mungkin kok enggak nenek ya. Padahal kita perlu vasopresornya untuk mengembalikan rumahnya gitu loh. Vasodilatasinya itu dikembalikan ke normal dengan memberikan vasopresor, ya mau adrenalin, ya mau apa, Paskon, norepinefrin ataupun dopamin. Itu perlu dipikirkan. Gitu, mungkin itu. Terus informasi kenapa atropin dulu 0,5 kemudian jadi 1. Saya pernah dengar itu ada istilah biphasic effect dari sulfas atropin. Jadi biphasic effect sulfas atropin itu kalau dia diberikan dengan dosis rendah justru yang menyebabkan beradi. Jadi karena biphasic effect itulah kenapa kemudian untuk resusitasi atropin tidak dibolehkan menggunakan dalam low dose, tetapi langsung high dose supaya biphasic efeknya tidak terjadi, langsung dia efek yang kita harapkan dengan 1 mg 2 ampul itu. Mungkin itu Dr. Susilo, nanti kurang lebihnya. Nah, kalau ada yang keliru ya mohon diluruskan biar teman-teman clear. Ya, terima kasih Dr. Agus. Ya, itulah jadi guideline itu muncul kan karena pada terakhir AHA 2020 dasarnya itu dulu memang low dose ya gunakan. Setelah dari beberapa data penelitian memang menggunakan low dose dengan high dose efeknya beda jauh sehingga langsung digunakan ya high dose untuk mengurangi efek biphasiknya itu. Karena kita tujuannya adalah secepat mungkin kita mempunyai efek utama daripada SA ini atropin itu menaikkan nadi. Nanti kalau kita lambat-lambat malah jadi tetap tidak ada respon. Itu dasarnya. Maka pada suatu klausul daripada AHA guideline itu kan dinyatakan itu ada terjadi perubahan karena dasarnya dituliskan dari penelitian dan analisa teorinya demikian. Dibaca ada gitu. Dasarnya berubahlah jadi 1 dia.
Oke, itu Agus, betul ya. Jadi mengenai yang Dr. Agus memang demikianlah, maka kalau kita berhadapan dengan kasus bradikardi, nilailah secara keseluruhan, kan Dr. Agus sudah bilang, jangan hanya bradi aja. Adalah dasar yang mendasarinya. Umpamanya seperti orang dengan spinal cord itu kan susah. Itu harus minta menggunakan obat yang punya efek 2, selain menaikkan nadi juga menggunakan obat untuk mengecilkan ininya, vasokompresi, vasokonstriktor. Maka obat pilihannya adalah epinefrin, adrenalin itu yang pilihannya. Selain untuk mengecilkan juga untuk menaikkan nadi, maka itulah opsinya dia. Kalau yang spinal cord itu, mungkin itu terus ya. Apa yang sampaikan, terima kasih atas tambahannya. Dan juga saya ingin nyambung ini Dr. Agus ke Dr. Asman. Nah, untuk kasus seperti ini, umpamanya kalau mengenai sertifikat ini sangat perlu sekali. Cuma nanti Diklat mengeluarkannya harus berkoordinasi dengan PPNI dan ID. Atau mungkin kalau ada bidan ya apa IKB ya? IB juga. Nanti dikasih sertifikat Diklat plus stempelnya PPNI. Sehingga baik dokter. Sejawat kedua teman-teman perawat juga mendapat nilai dan bisa dipakai untuk bidik-bidik. Kalau ID kan sudah. Baik dok, terima kasih banyak dokter. Bagus-bagus sekali dokter. Jadi memang karena melihat event ini juga semakin lama semakin besar dok, dengan peserta yang juga semakin banyak dari berbagai kalangan, memang akan lebih baik jika memang bisa seperti itu. Mungkin nanti saya akan ulang kembali dok pembahasan tentang sertifikat ini kepada pihak Diklat. Mungkin nanti ada solusi dari pihak Diklatnya dengan aturan-aturan sekarang. Terima kasih banyak Dr. Agus dan Dr. Susilo dok atas masukannya dokter. Baik, Dr. Agus, kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi Dr. Agus atau didiskusikan kira-kira dok dengan pertanyaan tadi dokter? Sudah sore. Oh iya, baik dok. Baik dokter, ini izin ada pertanyaan dok. 3 pertanyaan dok disampaikan oleh teman-teman via chat. Dokter. Ada 3 atau 4, ada 4 dokter. Tapi dari 3 orang. Baik, yang pertanyaan pertama dari Dr. Gede Mahatma dok. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, selamat sore dok, izin bertanya, kalau kita menemui pasien dengan bradikardi simptomatik tapi tensinya rendah dok, di bawah 70, SA maksimal 3 mg. Maka vasopresor selanjutnya itu sebenarnya apa dok yang disarankan? Apakah dopamin, norepinefrin, dobutamin? Baik, silakan dokter. Ya, jadi terima kasih ya Dr. Mahatma. Jadi kalau sudah kita pakai maksimal dos dari SA sampai 3 mg ya, 12 sampul lah juga. Juga tidak respon, maka pilihannya sekarang apa ya? Kalau nadinya, kalau tensi masih rendah ya kita mempunyai efek tensi paling bagus adalah golongan dopamin ya. Kalau enggak, epinefrin, bukan nor ya, epinefrin. Lain dengan norepinefrin dengan epinefrin. Itu adalah dopamin atau epinefrin bisa ya. Dopamin dosisnya 5, kalau epinefrin dosisnya adrenalin dosisnya 2 mulai. Itu pilihannya ya. Kalau tensi rendah kita yang menaikkan tensi paling bagus adalah dopamin, bukan dobu ya. Kalau dobu kan lebih, pada dosis rendah lebih mempunyai efek inotropiknya dia, kan vasopresor. Itu terasmannya. Baik dokter. Baik dok, semoga ini menjawab dok ya pertanyaan dari Dr. Mahatma. Untuk pertanyaan kedua dok dari Daniel dokter. Setelah pasien dengan henti jantung, nadinya itu teraba, nafasnya spontan dok, tapi pasiennya masih bradikardi dokter. Tensinya juga masih turun dokter. Kira-kira biasanya kasus-kasus semacam ini pilihan yang diberikan apa dok? Ya, kalau misalnya dia bradi saja dengan tensi masih bagus, kita bisa berikan sipasatropin dulu untuk menaikkan nadinya. Tapi kalau tensinya tidak bagus, kita berikan dengan dopamin ya dosisnya. Ya, dengan dosis start dengan 5 mikro per kilogram badan per menit. Baik dokter, terima kasih banyak dok atas jawabannya dok. Berarti bisa dengan menggunakan dopamin ya dok ya untuk dopamin pilihannya darahnya sekaligus ya dok ya. Baik dokter. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari Dr. Adi Irma Maliana dokter. Selamat sore Dr. Susilo. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat. Mohon izin bertanya dok, apakah ada kontraindikasi dari atropin dok? Apa ada kondisi-kondisi yang perlu kita pertimbangkan untuk lebih memilih langsung pemberian dopamin dibandingkan dengan sulfat atropin? Baik, ada 2 pertanyaan, dokter. Silakan, dok. Ya, memang kita sementara ini kan sulfat atropin kan kontraindikasinya belum ada, kecuali orang yang sensitif dengan atropin ya. Ya, misalnya pada kasus-kasus hipertiroid misalnya itu kalau dengan simpatisnya dengan dominan, itu pun bukan kontraindikasi absolut, masih relatif ya. Jarang, tapi kita berikan obat ini memang plus choice-nya adalah sulfatropin. Tetapi kalau kondisinya kondisi tentu kita memang kita memerlukan selain menaikkan tensi juga menaikkan nadi juga menaikkan tensi, maka pilihannya adalah dopamin. Jadi kan plus lainnya SA dulu dicoba gitu. Kan tujuannya menaikkan nadi dulu dinaikkan dulu.
Kalau ternyata nadinya juga naik tapi tensinya tidak naik, maka kita beralih ke obat yang punya efek dua, menaikkan tensi dan menaikkan nadi. Pilihannya adalah dopamin. Ya. Itu pilihan, tergantung kita milihnya kemana arahnya. Kalau kita hanya memikirkan kedua-duanya, kita gunakan dopamin. Itu. Ya kalau enggak, misalnya adrenalin juga bisa, enggak dosis aja yang beda. Kalau dopamin dari 5, kalau dari adrenalin dari 2. Mungkin itu ya. Baik dokter, terima kasih dok. Jadi sebenarnya atropin itu sejauh ini tidak ada kontraindikasi ya dok ya dari pemberiannya. Kecuali memang pasien-pasiennya ada sensitif ya dok ya, seperti hipertiroid atau mungkin alergi mungkin dok ya dengan bahan atropinnya. Jadi sebenarnya bisa dimaksimalkan atropin, lalu setelah itu memilih dopamin. Baik dokter. Baik dok, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya dok. Ini dari kolom chat sepertinya pertanyaan sudah habis dokter, dan dari online interaktif sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi dok. Mungkin satu dok pertanyaan terakhir dari saya dokter tadi terkait pertanyaan dokter dari penyampaian materi dokter mengenai pasien-pasien yang mendapatkan terapi dengan digoxin ya dok ya. Terus dia itu mengalami penurunan heart rate lalu diberikan glukagon atau insulin kalau nggak salah tadi dok ada penyampaiannya. Untuk insulinnya itu sendiri sebenarnya insulin yang kita pakai apa dok? Yang pertama, yang kedua jika memang yang pakai insulin biasa yang rapid. Oh rapid acting ya dok ya. Baik untuk insulinnya itu sendiri kenapa kok bertolak belakang dok? Yang satunya glukagon, yang satunya pakainya insulin. Kalau ternyata dia gulanya rendah, kira-kira gimana? Gula darah ya makanya harus dipertimbangkan para pemberian insulin harus memberikan juga dextrose 40 kan gitu, harus diimbangi karena kita tahu insulin kan menurunkan glukosa. Maka dalam setting tata laksananya setelah kita memberikan insulin kita juga memberikan dextrose 40% kan gitu. Oh baik. Berarti tujuannya adalah arahnya ini memberikan itu untuk intoksikasi yang kelompoknya ini ya kalsium channel blocker. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ini baru pertama kali kita mendengar dokter tentang terkait hal ini. Baik dok, terima kasih banyak dok. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dokter dari teman-teman sekalian yang hadir, dari rekan-rekan dokter, nakes lain juga sudah nggak ada pertanyaan lagi, dari kolom chat juga sudah ada dok. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Susilo yang sudah hadir untuk bisa memberikan materinya tentang bradiaritmia pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan sekalian, Dr. Agus tadi yang sudah memberikan banyak masukan, Dr. Jati dari Komite Medik yang juga sudah mau hadir pada kesempatan sore hari ini untuk membuka acara. Semoga materi yang kita berikan, yang kita dapatkan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat dok untuk pelayanan pasien, terutama di lingkungan Rumah Sakit Umum RSUD Buleleng atau tempat kita bekerja masing-masing. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Dr. Susilo selaku pemateri kita pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Mungkin saya izin untuk lab dulu ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter.